Bagian kedua dari video kuliah ini kita akan membahas tentang sifat sistem LTI, ya, linear, tak ubah waktu, dan juga sifat kausal dan stabil. Oke, jadi kita mulai dengan sifat linear. Jadi sebuah sistem dikatakan linear bila memenuhi sifat superposisi, di mana sifat superposisi ini merupakan gabungan dari sifat perkalian dan sifat penjumlahan. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan sifat perkalian dan penjumlahan ini. Jadi pada slide ini bisa kita lihat sebuah sistem, ya, itu linear apabila memenuhi sifat perkalian, artinya apabila amplitudo dari inputnya saya skalakan dengan A, oke, maka outputnya juga diskalakan dengan A. Oke, jadi nilai penskalaannya tidak dirubah oleh sebuah sistem yang linear. Jadi saya ulangi lagi, pada sistem linear, ya, memenuhi sifat perkalian, di mana apabila inputnya atau amplitudo dari inputnya saya skalakan dengan konstanta A, maka output dari sistem itu juga diskalakan dengan konstanta A. Jadi bukan dengan nilai konstanta yang lain, misalnya B. Oke, ini tidak akan pernah berlaku untuk sebuah sistem linear, tidak akan pernah terjadi untuk sebuah sistem linear. Oke, jadi sebagai contoh, apabila saya di inputnya ini mempunyai nilai 2xt, ya, maka otomatis, ya, keluaran dari sistem saya adalah 2yt. Ya, apabila kita mempunyai hubungan input dan output seperti pada bagan ini. Jadi inputnya xt, keluarannya yt. Kalau inputnya saya kalikan atau saya skalakan dengan 2 amplitudonya, maka outputnya juga saya skalakan dengan 2. Kemudian sistem linear juga memenuhi sifat penjumlahan, di mana apabila saya mempunyai hubungan input dan output untuk input pertama seperti ini. Jadi input pertamanya X1T, kemudian input keluaran dari input sistem ini adalah Y1T. Kemudian saya lihat lagi jenis sinyal yang berbeda, saya namakan X2 untuk inputnya, maka keluaran dari sistem ini saya notasikan dengan Y2. Kemudian apabila, ya, kedua input ini saya jumlahkan, ya, maka keluaran dari sistem ini sangat mudah, yaitu penjumlahan dari output masing-masing input. Oke, jadi bisa kita lihat di sini, keluaran dari sistem ini adalah Y1T ditambah Y2T, di mana Y1T adalah keluaran akibat input X1T seperti yang kita peroleh di sini, ya, yang sudah kita definisikan di sini, sedangkan Y2T adalah keluaran dari sistem yang diakibatkan oleh input kedua, seperti yang kita peroleh pada bagan ini. Oke, jadi untuk sistem linear itu sebenarnya sangat mudah. Apabila dua input kita jumlahkan, maka keluaran dari sistem itu merupakan penjumlahan output yang diakibatkan oleh masing-masing input. Dengan demikian, untuk sifat superposisinya dengan menggabungkan sifat perkalian dan penjumlahan, apabila di sini sistemnya mempunyai dua buah input, ya, ini sebagai contoh, kemudian input itu diskalakan dengan C1 di sini untuk input X1 dan C2 untuk input X2, maka keluaran dari sistemnya juga merupakan penjumlahan dari output yang diakibatkan oleh oleh X1. Kemudian karena inputnya diskalakan, input yang pertama diskalakan dengan C1, maka output yang di sini juga diskalakan dengan C1. Ya, ditambah dengan C2Y2T yang merupakan tanggapan sistem akibat input C2X2T. Oke. Kalau sistem di sini sistem yang kita punya di sini adalah sistem yang tidak linear, maka hubungan ini tidak berlaku. Jadi belum tentu keluaran dari sistem ini adalah C1Y1T ditambah C2Y2T. Jadi sifat linear ini memudahkan kita untuk melakukan analisis, ya,
sistem, atau dengan kata lain memudahkan kita untuk menentukan output dari sebuah sistem. Nah, salah satu cara untuk mencek linearitas bisa kita lakukan dengan cara yang ditampilkan pada slide ini. Jadi, sebuah sistem itu linear bila, ya di sini sebagai contoh kita ambil dua buah input, di sini kita namakan X1, X2, ya. Kemudian kita buat bagan seperti ini. Jadi pada bagan pertama ini inputnya kita skalakan dulu, ya masing-masing input kita skalakan ya dengan konstanta yang berbeda. Sebagai contoh di sini X1-nya kita skalakan dengan C1, X2 kita skalakan dengan C2. Kemudian kita masukkan ke dalam sistem. Nah, apabila sistemnya linear, maka output dari bagan yang pertama ini sama dengan output pada bagan kedua. Nah, apa perbedaan bagan pertama dan bagan kedua ini? Jadi pada bagan kedua ini ya kita seolah-olah memindahkan sistemnya sebelum tanda jumlah di sini. Jadi kita lihat di sini. Jadi hanya itu seolah kita pindahkan ke sini dan ke sini. Oke. Jadi kita masukkan dulu jadi inputnya. Jadi di sini langsung sorry maaf bukan di sini ya. Seharusnya di sini setelah sebelum penskalaan. Maaf. Oke, jadi di sini input pertama langsung masuk ke dalam sistem, ya. Demikian juga dengan input kedua masuk ke dalam sistem. Setelah masuk ke dalam sistem baru diskalakan, kemudian dijumlahkan. Jadi ini seharusnya memberikan output yang sama. Oke. Kemudian pertanyaannya, kenapa bisa dilakukan seperti itu? Mari kita lihat aliran sinyal dari kedua bagan tersebut. Jadi kita lihat dari sini saja. Oke, jadi keluaran dari bagan di sini adalah C1 X1T. Oke, kemudian keluaran dari amplifier yang untuk sistem kedua yaitu C2 X2T. Oke, kemudian dilakukan proses penjumlahan. Jadi di sini kita mempunyai C1 X1T, ya, ditambah C2 X2T. Oke. Kemudian masuk ke dalam sistemnya, ya. Kalau ini adalah sistem yang linear, maka yang kita peroleh seharusnya adalah C1 Y1T, ya, ditambah C2 Y2T. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat bagan kedua. Ya, di sini apabila masukannya X1T, maka sudah pasti keluarannya adalah Y1T. Oke. Di sini keluarannya adalah Y2T. Ya. Oke. Kemudian keluaran dari sini adalah input dari blok diagram ini adalah Y1T, maka keluarannya sudah pasti C dikalikan Y1T. Oke. Kemudian keluaran dari amplifier yang kedua ini adalah C2 dikali Y2T. Kemudian di sini masuk ke dalam penjumlahan, jadi kita jumlahkan C1 Y1T ditambah C2 Y2T. Sehingga kita peroleh C1 Y1T tambah C2 Y2T. Oke, jadi kita lihat di sini seharusnya sama kalau sistemnya adalah linear. Sekarang mari kita lihat contoh di sini. Nah, di sini kita akan melakukan pengecekan apakah sistem yang didefinisikan oleh hubungan input dan output ini linear atau tidak. Jadi di sini output dari sistem adalah A dikalikan XT tambah B. Oke, jadi ini adalah hubungan antara input dan output. Jadi mari kita lihat bagan yang pertama. Ya, jadi kita copy bagan yang di sini. Oke. Nah, jadi di sini sama seperti aliran sinyal sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Keluaran dari tanda jumlah di sini adalah C1 X1T ditambah C2 X2T. Ini sudah saya tulis di sini. Ya, C1 X1 ditambah C2 X2. Oke. Nah, sekarang untuk sistemnya sendiri, ya ini bisa kita namakan sebagai input yang baru ya. Kita misalkan Z. Ya, jadi
Jadi ZT ini kita definisikan sebagai C1 X1T tambah C2 X2T yaitu ZT. Jadi input dari sistem kita sekarang adalah ZT. Oke. Nah, jadi berdasarkan hubungan yang kita punya di sini, jadi di sini output dari sistemnya adalah A dikalikan input. Berarti di sini keluarannya adalah A dikalikan input. Input kita sekarang ZT namanya. Sudah kita misalkan di sini. Oke, kemudian ditambahkan dengan B, tambah B. Oke, kemudian kita substitusikan ZT itu adalah C1 dikali X1 ditambah C2 X2, maka kita peroleh persamaannya seperti ini. Atau dengan kata lain kita memperoleh A C1 X1T tambah A C2 X2T tambah B. Ini kalau kita sederhanakan. Nah, sekarang mari kita cek hasil atau keluaran dari sistem apabila kita gunakan blok diagram yang kedua ini. Nah, jadi di sini kita mempunyai input X1T, okay, maka keluaran dari sistem, ingat kita gunakan rumusan yang di sini, A dikalikan inputnya. Jadi kita peroleh di sini keluaran dari sistem ini adalah A dikalikan X1T tambah B. Sedangkan keluaran di sini adalah A, ya, ingat A dikalikan dengan inputnya. Inputnya adalah X2T di sini ditambah B. Oke. Nah, proses selanjutnya adalah kita kalikan dengan amplifier di masing-masing sistem. Jadi untuk pada aliran yang di sini kita punya C1, maka keluarannya adalah C1 dikalikan dengan A X1T tambah B. Jadi di sini kita peroleh seperti ini, C1 dikalikan nilai yang ada di sini, sinyal yang ada di sini, yaitu A X1 tambah B, sehingga kita peroleh C1, kita peroleh, saya sederhanakan ya, A dikali C1 X1T tambah AB. Oke, demikian juga untuk yang output dari sistem penskalan C2, hasilnya adalah A dikali C2X2T tambah, ini C1. C1B. Ini C2 kali B. Kemudian masuk ke dalam proses penjumlahan sehingga diperoleh hasilnya adalah seperti ini, yaitu A dikalikan C1 X1T ya, ditambah A dikalikan dengan C2 X2T, kemudian C1B ditambahkan C2B. Nah, bisa kita lihat hasil dari blok diagram kedua ini ya tidak sama dengan hasil yang kita peroleh pada blok diagram pertama. Dengan demikian, sistem di atas adalah sistem yang tidak linier. Saya harap mahasiswa bisa memahami penjelasan saya untuk slide ini, ya, di mana kita membahas salah satu contoh cara pengecekan apakah sebuah sistem itu linier atau tidak linier. Oke, kemudian mari kita lihat contoh kedua untuk melakukan pengecekan apakah sistem ini linier atau tidak linier. Jadi di sini kita mempunyai sistem yaitu YT sama dengan X2T. Jadi output saya ini melakukan penskalaan waktu. Penskalaan waktu. Oke, mari kita gunakan blok diagram yang pertama ya. Jadi mudah sekali. Di sini ini kita namakan inputnya adalah ZT sama seperti pada contoh sebelumnya. Maka keluaran dari sistem saya di sini yang pertama adalah kita anggap di sini keluarannya adalah berarti Z2T. Ya, ingat lagi di sini kalau inputnya XT maka keluarannya X2T. Jadi kalau input saya di sini ZT maka keluarannya adalah Z2T. Oke. Jadi di sini kita lihat argumen dari Z di sini berubah.
Jadi kalau inputnya argumennya adalah T, di sini ya, argumen itu adalah variabel yang ada dalam kurung, maka di sini saya mempunyai 2T. Dengan demikian, persamaan untuk Z2T adalah C1, kita lihat di sini persamaan untuk Z2T, X1, ingat ya, kalau di sini ZT saya punya X1T. Nah, bagaimana kalau saya punya Z2T? Otomatis ya argumen di sini mengikuti argumen yang ada untuk Z. Dengan demikian di sini saya mempunyai X1 2T ditambah C2, kemudian X2 juga argumennya adalah 2T karena dia mengikuti argumen dari Z. Oke. Jadi output dari blok diagram pertama adalah C1 X1 2T tambah C2 X2 2T. Nah, sekarang mari kita lihat blok diagram kedua ya. Jadi di sini saya punya input X1T, maka keluarannya adalah X1 2T. Ya, kita lihat lagi di sini ya, hubungan input dan outputnya. Kemudian untuk X2T, maka keluarannya adalah di sini X2 2T. Oke, kemudian untuk input pertama setelah masuk ke dalam sistem, kemudian dikalikan dengan konstanta C1. Jadi di sini keluarannya adalah C1 X1 2T. Ya, seperti yang tertulis di sini. Sedangkan keluaran dari amplifier yang ini adalah C2 X2 2T. Kemudian dijumlahkan sehingga kita peroleh C1 X1 2T tambah C2 X2 2T. Jadi apabila kita bandingkan, output dari blok bagian kedua ini sama dengan output dari bagian yang pertama. Dengan demikian, sistem yang kita punyai di sini adalah sistem linear. Oke, sebagai latihan di sini ada 3 buah hubungan input dan output. Jadi mahasiswa diminta untuk melakukan pengecekan apakah masing-masing sistem pertama, kedua, dan ketiga ini linear atau tidak linear. Jadi mahasiswa bisa mengikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan ataupun dipaparkan pada 2 contoh sebelumnya. Sekarang kita masuk kepada sifat kedua untuk sistem LTI, yaitu sistem yang tak ubah waktu. Jadi di sini berhubungan dengan pergeseran waktu. Jadi apabila di sini kita mempunyai hubungan dan input dan output, kalau inputnya X, keluarannya Y, maka apabila inputnya saya geser sejauh tau, maka outputnya juga bergeser sejauh tau. Oke, jadi secara grafis ya di sini seolah ya kita mempunyai input seperti ini, maka keluarannya seperti ini. Ya. Kemudian apabila sinyal input ini saya geser sejauh tau ke sebelah kanan, maka output yang di sini ya, yang aslinya juga saya geser sejauh tau. Kita lihat di sini amplitudo ya secara keseluruhan amplitudo sinyal tidak berubah, yang berubah hanya waktunya saja karena mengalami pergeseran waktu. Oke. Jadi sekali lagi, definisi dari sistem tak ubah waktu, apabila input sebuah sinyal saya geser sejauh tau, maka outputnya juga bergeser sejauh tau. Dan ini tidak berlaku untuk sistem yang berubah dengan waktu. Kalau sistem yang berubah dengan waktu, apabila inputnya saya geser sejauh tau, belum tentu outputnya juga tergeser sejauh tau. Bisa saja 2 tau, 3 tau, setengah tau, ataupun angka-angka lain yang tidak bisa kita prediksi. Oke, salah satu cara mengecek sifat tak ubah waktu sama dengan atau mirip dengan pengecekan sifat linear, kita gunakan 2 buah bagan. Jadi di sini pada bagan pertama, sinyal XT kita delay dulu sejauh tau, kemudian baru masuk kepada sistem. Sedangkan pada bagan kedua, sinyalnya kita masukkan ke dalam sistem, baru kita lakukan delay. Jadi ini seolah kita tukar saja posisi sistem dan delay-nya. Apabila output dari kedua bagan ini sama, maka kita mempunyai sistem yang tak ubah waktu. Oke, mari kita lihat contoh berikut. Nah, kita ingin mengecek apakah sistem ini
yang mempunyai hubungan input dan output seperti ini, apakah mempunyai sifat tak ubah waktu atau berubah dengan waktu? Oke, mari kita lihat bagian pertama. Jadi di sini kita punya sinyal input, kemudian kita masukkan kepada bagian pertama. Oke. Kemudian inputnya kita delay sejauh tau, jadi kita mempunyai di sini xt kurang tau. Oke. Kemudian ini kita namakan dengan z ya untuk memudahkan. Oke, zt. Oke. Kemudian input dari sistem adalah zt. Dengan demikian kita gunakan rumusan yang di sini, maka keluarannya adalah A dikalikan zt tambah b. Kemudian kita substitusikan, di mana di sini kita sudah definisikan zt itu sama dengan xt kurang tau. Jadi output dari bagian yang pertama adalah A xt kurang tau tambah b. Kemudian kita lihat bagian kedua, di mana input masuk ke dalam sistem terlebih dahulu. Jadi kita peroleh inputnya adalah A xt tambah b. Oke. Ini misalnya kita namakan dengan RT misalnya. Oke. Kemudian sinyal R ini kita delay sejauh tau. Jadi kita punya RT kurang tau. Oke. Jadi persamaan untuk RT kurang tau adalah A. Ya, ingat ya, ini di sini RT adalah A dikalikan XT. Jadi argumen T di sini mengikuti argumen dari untuk R. Jadi argumen untuk X mengikuti argumen untuk R. Apabila di sini argumen untuk R adalah T kurang tau, maka argumen untuk X juga T kurang tau. Oke, ditambah B. Sedangkan A dan B itu tidak terpengaruh oleh waktu, jadi tetap nilainya. Jadi kita lihat keluaran dari bagian pertama sama dengan keluaran dengan bagian kedua. Dengan demikian sistem yang kita punya di sini adalah tak ubah waktu. Akan tetapi seperti yang sudah kita bahas pada beberapa slide sebelumnya, sistem ini tidak linear. Jadi sebagai kesimpulan, sistem yang kita punya di sini adalah tidak linear atau non-linear dan tak ubah waktu. Dan kita tidak tertarik pada sistem ini karena kita tertariknya pada sistem yang linear dan tak ubah waktu. Oke, mari kita lihat contoh yang kedua. Sistem ini pada slide sebelumnya sudah kita buktikan bersifat linear. Sekarang kita cek apakah sistem ini tak ubah waktu atau berubah dengan waktu. Oke, jadi kita gunakan dulu bagian yang pertama. Oke. Jadi di sini saya mempunyai mempunyai input xt. Keluaran dari blok diagram delay adalah xt kurang tau. Jadi di sini juga misalnya kita notasikan dengan zt di sini. Maka keluaran dari sistem adalah z2t. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat ya argumen dari hubungan argumen antara X dan Z di sini. Jadi di sini kita lihat apabila argumen dari Z-nya ini T, maka kita punya XT kurang tau. Dengan demikian untuk Z 2T, maka kita punya ya, negatif taunya juga tetap sama, akan tetapi nilai T di sini mengikuti argumen dari ZT, jadi di sini kita punya adalah 2T. Oke? Nah, jadi keluaran dari bagian pertama adalah, ya, ini saya buat aja peta supaya mahasiswa bisa mengikuti kenapa di sini nilainya 2T. Oke, juga di sini. Oke. Jadi keluaran dari bagian blok diagram pertama adalah X 2T kurang tau. Kita lihat sekarang bagian kedua. Kita punya sinyal input XT, kemudian masuk ke dalam sistem menjadi X2T, ya sama yang seperti yang kita peroleh di sini. XT masuk ke dalam sistem, keluar hasilnya adalah X2T. Nah, sekarang nilai input di sini, ya kita lihat, ini kita nampakkan misalnya dengan RT, oke. Jadi angka di sini mengikuti ya X2T, jadi T yang di sini ya,
mengikuti argumen dari R. Oke. Nah, kemudian sinyal R ini kita delay sejauh tau, atau sinyal X2T ini kita delay sejauh tau. Sehingga kita peroleh R T kurang tau. Oke. Nah, sekarang bagaimana representasi matematis dari RT kurang tau ini? Mudah saja, ya, kita masukkan X di sini, kemudian 2 tetap, oke. Nilai T di sini mengikuti argumen dari R, jadi di sini T kita di sini berubah menjadi T kurang tau. Oke, T kurang tau. Oke, dengan demikian kita peroleh, kita sederhanakan yang di dalam kurung, sehingga kita peroleh X2T dikurang 2 tau. Jadi bisa kita lihat di sini, output dari bagan kedua itu tidak sama, ya, tidak sama dengan output dari bagan pertama. Dengan demikian, sistem ini tidak memiliki sifat tak ubah waktu, tetapi linier. Jadi di sini kesimpulannya, sistem kita adalah linier dan berubah, oke, dan berubah terhadap waktu. Oke. Oke. Kemudian di sini kita mempunyai 4 hubungan input dan output, dan para mahasiswa diminta untuk menentukan apakah keempat sistem ini, ya, atau masing-masing sistem di sini mempunyai sifat tak ubah waktu atau berubah dengan waktu. Jadi adik-adik mahasiswa bisa mengikuti langkah-langkah pengecekan yang sudah saya paparkan pada 2 contoh sebelumnya. Oke, kemudian kita masuk kepada sifat yang ketiga, yaitu sifat kausal. Ya. Jadi di sini ini adalah definisi formal dari sistem kausal, tetapi tidak akan saya bahas. Ya. Mari kita lihat definisi yang lebih mudah dimengerti atau yang tidak terlalu formal. Jadi di sini dikatakan sistem kausal adalah sistem di mana output pada saat ini ya, contoh misalnya pada saat T sama dengan 2, bergantung kepada nilai input pada saat ini. Jadi input pada saat, jadi kita katakan di sini Y2 sebagai contoh, karena kita ingin melihat output pada saat ini, di mana saat ini itu kita definisikan pada saat T sama dengan 2. Jadi output Y2 itu bergantung kepada nilai input saat ini, berarti X2. Oke. Dan waktu sebelumnya, berarti bergantung kepada waktu sebelumnya, berarti X1. Ya. Kemudian X0, ya, ataupun X negatif 1 dan seterusnya. Oke. Jadi output pada waktu T2 itu tidak bergantung kepada nilai mendatang dari input. Jadi artinya itu output itu selalu dihasilkan setelah input terjadi. Jadi output itu baru ada setelah input. Oke. Sedangkan sistem anti kausal atau non kausal, ya, itu kebalikannya, ya. Input belum ada, outputnya sudah ada. Jadi artinya output mendahului input. Jadi ini biasanya bisa kita katakan tidak mungkin terjadi pada dunia nyata. Oke. Jadi makanya pembahasan pada analisis sistem biasanya menggunakan sifat kausal, karena ini lebih realistis. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah sistem berikut kausal? Ya, jadi kita lihat contoh yang pertama. Jadi input di sini, ya kan, terjadi pada saat yang bersamaan dengan input, karena di sini YT dan XT, jadi seolah bersamaan waktu. Jadi kalau saya punya Y1 berarti saya punya X1, ya kan, karena di sini T-nya sama.
Oke. Kemudian kita lihat pengaruh yang bagian kedua. Di sini YT ya, ini dipengaruhi oleh XT kurang 2 ya. Jadi input pada waktu T ini ya dipengaruhi oleh input pada waktu sebelumnya. Jadi kalau di sini saya punya waktunya T-nya adalah 1, maka dipengaruhi oleh input pada X negatif 1. Jadi pada waktu sebelumnya terjadi. Oke. Jadi di sini berarti sistemnya adalah sistem kausal karena output pada waktu T dipengaruhi oleh input pada saat ini, pada saat yang sama, dan juga pada saat sebelumnya. Sedangkan pada contoh kedua, ya, kita lihat dulu hubungan antara YT dan XT plus 1. Oke. Jadi kita ambil T-nya sama dengan 1. Jadi di sini kita punya Y1, ya kita ambil T-nya sama dengan 1. Ya, kemudian input di sini adalah X2. Jadi kalau kita lihat di sini, inputnya terjadi pada waktu 1, sedangkan outputnya terjadi pada waktu 1, sedangkan outputnya terjadi pada waktu 2. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa input sudah ada sebelum output sudah ada sebelum input. Jadi karena faktor ini ya, kita mempunyai hubungan yang tidak kausal ya, karena output mendahului input. Oke. Jadi bisa kita katakan gara-gara ya, diakibatkan oleh suku ini secara keseluruhan sistem kita adalah tidak kausal atau non kausal. Oke, jadi kira-kira begini penggambarannya. Ya, yang ini adalah ilustrasi untuk sistem kausal, sedangkan di sini adalah ilustrasi sistem yang non kausal atau anti kausal Ya, jadi uh, kita lihat di sini input kita itu berada pada waktu 0 sampai 1 ya. Ya, jadi periode input kita itu dari 0 sampai 1, maka outputnya berada 0 sampai 3 di sini. Jadi di sini outputnya tidak pernah mendahului input. Oke. Sedangkan di sini kita lihat ya, di sini inputnya mulai dari 0 berakhir pada 1. Akan tetapi di sini kita lihat gara-gara suku ini kita lihat outputnya sudah ada pada waktu negatif 1. Jadi di sini suku ini mendahului input. Oke, maka di sini kita peroleh hubungan ya sifat sistem yang tidak kausal atau anti kausal. Oke, di sini juga mahasiswa diminta untuk menentukan apakah masing-masing sistem di sini bersifat kausal atau tidak kausal. Oke, kemudian kita masuk kepada sifat yang terakhir yaitu tentang kestabilan sistem. Jadi sistem itu dikatakan stabil apabila ya amplitudo atau magnitudo input yang terbatas, artinya tidak sama tak hingga ya. Jadi masih bisa kita hitung nilainya. Jadi nilainya tidak tak hingga. Akan menghasilkan, kalau sistemnya stabil, akan menghasilkan output yang amplitudonya atau magnitudonya juga berhingga. Oke. Jadi pada sistem stabil itu, bila input kita mempunyai amplitudo atau magnitudo yang berhingga, maka outputnya juga berhingga. Nah, tetapi kalau sistemnya tidak stabil, ya, apabila inputnya ini amplitudonya berhingga, ya, jadi ini saya notasikan A atau M ini maksudnya amplitudo ataupun magnitudonya berhingga, tetapi kalau sistemnya tidak stabil akan menghasilkan output yang mempunyai amplitudo ataupun magnitudonya menjadi tidak berhingga atau tidak terbatas. Contohnya adalah pada suku ini, karena nanti trennya adalah nilainya akan semakin membesar dan membesar dan membesar dan membesar. Oke, tapi inputnya di sini berhingga, tetapi keluarannya yang menjadi tidak berhingga. Jadi artinya lepas kontrol. Oke, lepas kontrol outputnya. Nah, konsep ini biasanya nanti sangat penting ya pada
sistem kendali. Jadi di sini konsep yang sering digunakan pada kuliah di bidang sistem kendali ataupun di bidang energi listrik. Jadi contoh-contoh misalnya kita mempunyai sistem energi listrik yang mengalami short circuit, itu artinya sistem yang tidak stabil karena tegangannya bisa menjadi uh, tidak berhingga besarannya, walaupun inputnya adalah berhingga. Oke, jadi itu kira-kira definisi kestabilan sistem. Jadi mahasiswa bisa tidak usah terlalu khawatir terhadap definisi formal yang ada di slide ini. Oke, jadi key point pada modul kuliah ini adalah tentang definisi sistem, kemudian contoh-contoh sistem sederhana. Jadi pada video bagian pertama kita sudah membahas beberapa sistem sederhana yaitu penskalaan, integrator, diferensiator, kemudian contohnya pada sistem elektrik. Kemudian juga kita membahas tentang klasifikasi sistem, apa itu sistem linier, ya, kemudian lawannya nonlinier, kemudian sistem tak ubah waktu, kemudian sistem kausal dan juga stabil. Jadi saya harap penjelasan pada video kuliah ini bisa membantu mahasiswa memahami sifat linier, tak ubah waktu, kausal, dan stabil dari sebuah sistem.